Inilah doa setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Dan ini adalah permintaan dan permohonan kami kepadamu. Jangan pernah lepaskan kami. Kami tidak bisa hidup di luar Engkau. Karena hanya di dalam Kristus kami memiliki hidup itu. Dan Engkau adalah alasan kami kenapa kami harus hidup. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Berikan kami hati seorang murid, telinga seorang hamba Tuhan, untuk kami boleh mendengar firman-Mu dengan baik. Dan urapi hamba-Mu yang tidak ada papanya ini untuk menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu yang berbicara melalui lidah bibir mulut hamba-Mu. Berkati firman-Mu bagi setiap kami Tuhan yang mendengarkan, terlebih yang melakukan dalam kehidupan kami. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang diberkati Tuhan dan siap mendengar firman Tuhan, katakan sama-sama amin. Sekali beri kemuliaan bagi nama Tuhan sebelum Bapak Ibu duduk. Haleluya. Terima kasih WL Singer, imam musik. Shalom Bapak Ibu. Kayaknya kurang kenceng, ini masih suasana Natal loh. Shalom. Apa kabar? Haleluya, puji Tuhan. Ya, masih suasana Natal. Bapak Ibu izinkan saya mengucapkan selamat hari Natal bagi kita semua. Kiranya sukacita dan damai Natal senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Amin. Dan kita akan memasuki tahun yang baru nanti. Sadari bahwa ke depan tentunya akan ada tantangan, akan ada persoalan masalah yang beda dengan di tahun 2025. Tuhan selalu janjikan kita tidak akan pernah jalan sendirian. Tuhan nggak pernah berjanji akan menghilangkan setiap persoalan masalah kita. Mungkin masalah boleh baru, persoalan boleh tambah berat di tahun 2026. Karena usia kita rata-rata tentunya sudah mulai juga tambah ya kan, yang sudah mulai agak sepuh, sudah mulai pensiun. Kalau dulu penghasilannya banyak, mungkin tahun 2026 sudah mulai berkurang. Sudah masalah lagi. Nah Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya nggak akan khotbah, tapi saya hanya bersaksi. Dan saya berharap bahwa kesaksian saya nanti boleh menjadi juga rema bagi Bapak Ibu semuanya, juga menjadikan tuntunan di dalam kehidupan Bapak Ibu, juga menjadikan menjadikan satu hal yang memberikan inspirasi atau spirit di dalam kehidupan Bapak Ibu. Nah ini firman sebenarnya sudah saya sampaikan atau sudah saya saksikan di KUL di Alamanda Regensi pada saat itu di rumah adik kami Dian. Tapi nggak sedetail yang nanti akan saya sampaikan, karena pada saat itu ya namanya KUL tentu tidak lama waktunya untuk firman Tuhan, karena KUL ini adalah ajang untuk kita berinteraksi, untuk saling saling mengasihi, untuk saling kita mempererat silaturahmi kita. Nah, sehingga pada waktu itu hanya sebentar, karena juga di samping memang KUL itu hidangan sudah banyak sekali di depan jemaat Bapak Ibu. Dan terus tangannya jemaat itu karena kita lesehan, tangannya sudah mulai agak maju mundur lagi. Nah saya juga merasa, karena itu hidangannya ada anggur, ada jeruk, ada kue, enak-enak sekali. Ya saya berpikir nanti kalau nggak konsentrasi percuma saya lama-lama gitu kan. Nah akhirnya ya hanya sebentar saat itu. Tapi pagi ini akan saya saksikan kepada Bapak Ibu semuanya, ya tentu apa yang saya tangkap dari Tuhan. Nah Bapak Ibu, setiap menjelang Natal biasanya itu sudah mulai di minggu-minggu kedua bulan November, itu saya mulai berdoa sama Tuhan, Tuhan pesan Natal apa yang Tuhan berikan buat saya tahun ini? Makna Natal apa yang Tuhan berikan buat saya untuk tahun ini? Karena itu yang akan saya kerjakan di tahun yang baru nanti. Nah tentunya enggak kemudian Tuhan langsung jawab. Beda kalau saya tanya Pak Agustinus, Pak yang pelayanan hari ini siapa? Diaken. Beliau bisa langsung jawab, harusnya Pak Simon sama Pak Jimmy gitu. Tapi kalau tanya Tuhan enggak serta-merta langsung dijawab. Saya berdoa, tapi ada Tuhan berikan sesuatu hikmat buat saya. Terngiang di telinga saya,
terus ada di dalam benak hati pikiran saya Bapak Ibu, yaitu tanggung jawab. Saya mulai berpikir, tanggung jawab yang seperti apa ya? Maksudnya tanggung jawab ini apa tanggung jawab saya sebagai kepala rumah tangga, apa tanggung jawab saya sebagai suami, apa tanggung jawab saya sebagai seorang yang memiliki profesi tertentu. Saya masih tanya sama Tuhan. Nah kemudian di tengah-tengah saya tanya Tuhan ini, Tuhan tanggung jawab apa? Kemudian Tuhan ingatkan saya di dalam Yohanes 3 ayat 16. Nah nanti kita akan baca, multimedia mau tampilkan untuk firman Tuhan ini. Yohanes 3. Kita nanti akan baca sama-sama Bapak Ibu. Multimedia untuk mohon ditampilkan firmannya sudah. Ya, mulai dari mulai dari 16 sampai 18. Saya undang untuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu untuk menghormati firman Tuhan. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Silakan duduk Bapak Ibu. Kira-kira kalau Bapak Ibu dikasih wejangan sama seseorang mengenai tanggung jawab, tapi alasannya ini kira-kira nyambung nggak Bapak Ibu? Saya juga agak bingung saat itu, Tuhan ini maksudnya apa? Sama, ini sebenarnya perikopnya itu adalah percakapan Nikodemus dengan Yesus. Yesus katakan, tidak seorang pun akan melihat kerajaan Allah jika tidak dilahirkan kembali. Makanya Nikodemus juga bingung. Sama ketika Tuhan menyampaikan tanggung jawab, kemudian firman-Nya dikasih dari Yohanes 3 ayat 16 sampai 18, saya juga bingung. Sama seperti Nikodemus pada saat bercakap-cakap dengan Yesus. Nah kemudian saya berdoa lagi, Tuhan ini maksudnya apa? Tanggung jawab seperti apa? Apa korelasinya dengan tanggung jawab dengan firman yang Engkau berikan buat saya? Nah Bapak Ibu, ternyata Tuhan masih mengajak saya untuk muter-muter. Kemudian saya diberi firman atau saya diingatkan peristiwa air bah Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ingat cerita atau peristiwa air bah ini? Kalau Bapak Ibu nanti baca di Kejadian 6 itu bagaimana perikopnya saja sudah kejahatan manusia. Jadi Allah pada saat itu katakan menyesal menciptakan manusia. Bayangkan Bapak Ibu menyesal, Tuhan itu menyesal menciptakan manusia. Katakan misalkan contoh nih, mohon maaf, kalau orang tua kita katakan kepada kita, aku menyesal loh melahirkan kamu gitu. Tentunya ada apa ini dengan manusia? Allah menyesal dan Allah akan melenyapkan manusia bersama-sama dengan bumi. Karena kejahatan manusia sudah luar biasa pada saat itu. Allah sudah melihat kejahatan manusia itu sudah luar biasa. Dan Allah tidak lagi mau melihat manusia yang sudah diciptakannya. Kemudian Allah merencanakan untuk melenyapkan, dan pada saat itu Nuh mendapat kasih karunia Allah. Hanya dia orang satu-satunya di zamannya pada saat itu yang hidup benar dan bergaul erat sama Tuhan. Akhirnya diperintahkannya Nuh untuk membuat bahtera Bapak Ibu. Dan Nuh akhirnya membuat bahtera sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan Allah pada saat itu. Mulai ukurannya, kalau bahasa kerennya speknya lah kira-kira gitu. Lebar, tinggi dan sebagainya, terus dalamnya harus bersekat bagaimana, semua sudah ditentukan oleh Allah. Dan itu yang Nuh kerjakan. Kemudian setelah bahtera itu jadi, terbelahlah semua mata air di Samudra Raya. Kemudian
bukakan tingkap langit, curahkan hujan yang lebat sekali. Berapa hari Bapak Ibu? Ada yang masih ingat berapa hari hujan lebatnya? 40 hari 40 malam, bayangkan. Kalau kemarin di Tapanuli Tengah hujan 1 hari aja langsung kelelep semua. Bayangkan ini 40 hari 40 malam. Nah, sampai di sini saya tambah bingung Bapak Ibu. Loh Tuhan, tanggung jawab. Tadi Tuhan tunjukkan Yohanes 3 ayat 16. Sekarang saya diingatkan peristiwa air bah. Ini maksudnya apa? Benar saya tanya sama Tuhan, Tuhan apakah saya harus tanggung jawab seperti Nuh ketika diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera atau bagaimana? Saya belum nemu jawaban yang fix pada saat itu Bapak Ibu. Saya tetap berdoa sama Tuhan, Tuhan apa maksudnya Tuhan? Tanggung jawab dan korelasinya dengan Yohanes 3, kemudian dengan peristiwa air bah. Ini apa korelasinya? Saya terus tanya sama Tuhan. Nah, belum sampai di situ Bapak Ibu, kemudian saya diingatkan lagi peristiwa Sodom dan Gomora. Tentunya Bapak Ibu juga sudah masih ingat peristiwa Sodom dan Gomora. Pada saat itu Abraham berjumpa dengan Tuhan di bawah pohon tarbantin di kota Mamre saat itu dan bercakap-cakap dan sebagainya. Kemudian Abraham berkeinginan untuk mengantar mereka ke Sodom. Nah, tetapi di dalam pada waktu mereka mau berpisah Bapak Ibu, ini Allah berpikir dalam hati, bicara dalam hatinya. Apakah aku harus menyembunyikan kemarahanku ini terhadap Abraham, sementara aku sudah berjanji kepadanya untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Karena apa Bapak Ibu? Karena Allah sudah mendengar keluh kesah banyak orang tentang Sodom dan Gomora. Kejahatan di Sodom dan Gomora sudah begitu luar biasa. Semua dosa ada di sana Bapak Ibu. Di dalam Alkitab diceritakan. Dosa apapun ada di sana. Dan Allah akhirnya sampaikan kepada Abraham, dan Abraham memberanikan diri untuk bernegosiasi. Jadi kalau boleh saya ilustrasikan dengan bahasa kita sehari-hari mungkin begini. Tuhan, masa iya sih kamu mau binasakan orang-orang benar bersama orang fasik? Nanti kata orang apa? Tuhan yang saya sembah bukan hakim yang adil dong kalau kayak gitu. Terus maksudmu apa Abraham? Enggak, maksud saya gini Tuhan, kalau ada 50 orang di sana yang benar gimana Tuhan? Ya sudah, kalau ada 50 orang yang benar di sana, kau dapati orang benar di sana, 50 orang saja, aku gak akan jadi binasakan. Saya gak jadi membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Tapi ternyata enggak ada Bapak Ibu, ternyata enggak ada. Tuhan, kurangi dikit deh, kalau ada 45 gimana Tuhan? Nah mulai di sini Tuhan tentunya ini mohon maaf ini kalau saya dramatisir karena di Alkitab enggak diceritakan begitu Bapak Ibu, ini kalau pakai bahasa kita sehari-hari. Tuhan agak diam sebentar, kira-kira setengah menit kali ya, 45 ya. Oke. Kalau masih ada 45 orang yang benar, saya enggak jadi. Saya enggak akan ratakan itu Sodom dan Gomora. Akhirnya Abraham cek lagi Bapak Ibu. Ternyata enggak ada juga. Terus Tuhan memberanikan diri lagi ngomong sama Tuhan. Tuhan enggak marah kan? Emang kenapa? Aku mau ngomong sekali lagi Tuhan. Mohon maaf, tapi Tuhan jangan marah ya. Kenapa memang? Kalau mohon maaf nih Tuhan sekali lagi, kalau ada 40 gimana Tuhan?
Tuhan tadi kan setengah menit agak diem, ini tambah 1 menit Tuhan diem. Ini apa sih maksudnya Abraham ini? Sebenarnya ada enggak sih? Akhirnya Tuhan bicara lagi karena Tuhan dekat sama Abraham. Tuhan katakan, ya udah enggak apa-apa. Kalau ada 40 enggak apa-apa Abraham. Enggak akan saya bumi hanguskan tuh Sodom dan Gomora. Ternyata enggak ada juga Bapak Ibu. Datang lagi ini ngomong lagi ini sudah Sodom juga udah enggak enak banget. Bayangkan kalau udah ngomong berkali-kali sudah anggaplah diberikan keringanan. Nih Tuhan, kita makan dulu apa ya? Emang kenapa? Ada yang mau saya obrolin Tuhan. Enggak, di sini aja udah. Tutup poin aja Abraham, enggak usah berdele-dele. Ada apa sih sebenarnya? Enggak enak Tuhan, sebenarnya enggak enak. Tapi mohon maaf sekali lagi. Kalau hanya 30 Tuhan yang orang yang benar. 30. Setelah Tuhan, kalau Tuhan kan nggak pusing Bapak Ibu, beda dengan kita. Cuma ya Tuhan ini agak sejenak ngeliatin Abraham. Ini orang ini serius enggak sih sebenarnya? Diliatin gitu. 30. Jadi Abraham cuma gini-gini doang karena sudah malunya. 30 Tuhan. Akhirnya Tuhan, oke, kalau ada 30, enggak saya binasakan itu Sodom dan Gomora. Tapi dasar Abraham karena merasa dekat. Kadang-kadang kalau kita merasa dekat sama seseorang kan gitu Bapak Ibu, so akrab gitu kan. Ini datang lagi. Datanglah sama Tuhan berapa? Ada apa lagi? Kata tanya Tuhan kan. Enggak sih. Tapi Tuhan enggak marah kan? Enggak, saya enggak marah, emang kenapa? Bener Tuhan enggak marah? Enggak. Sampai Abraham Tuhan ampuni aku Tuhan, sekali lagi ini saja Tuhan. Kalau ada 20 gimana Tuhan? Ternyata enggak ada juga. Nah akhirnya pada saat petang hari, Bapak Ibu kita ingat ya, ada 2 malaikat Tuhan yang datang. Kemudian karena Lot melihat itu, disambutlah kedua malaikat itu dan diminta untuk menginap di rumahnya. Tapi malaikat bicara, enggak, aku akan menginap di tanah lapang. Tapi karena didesak oleh Lot, akhirnya kedua malaikat itu mau datang ke rumah Lot. Nah akhirnya dimasakkannya roti bakar tanpa ragi saat itu. Nah singkat cerita Bapak Ibu, orang-orang Lot diceritakan dalam firman Tuhan, orang-orang Sodom dan Gomora saat itu diceritakan, tidak yang tua, tidak yang muda, semua datang ke rumah Lot. Hei Lot, mana orang itu? Orang asing yang datang ke rumahmu itu, suruh keluar mereka, saya mau pakai. Bayangkan, sudah sejahat itu mereka. Tapi karena Lot orang yang benar di mata Tuhan, dia katakan, saudaraku, janganlah kau berbuat begitu. Jangan kau apa-apakan mereka. Engkau tahu, aku punya anak gadis yang belum pernah dijamah oleh laki-laki. Akan kubawa keluar mereka. Silakan perbuat apa yang kau pandang baik. Dan orang-orang Sodom dan Gomora tidak mau terima itu Bapak Ibu. Tidak, mereka akan menghakimi kami. Bawa keluar. Atau aku akan menganiaya kamu lebih lagi. Dan akhirnya karena orang itu sudah mendobrak pintu Bapak Ibu, dibawanya Lot itu ditarik sama malaikat itu, tangannya Lot dan istrinya, dan orang-orang itu dibutakan. Singkat cerita, sebelum fajar menyingsing, Lot dan keluarganya sudah harus menyingkir dari Sodom dan Gomora. Dan akhirnya ketika mereka lari, Lot dan keluarga dan Sodom dan Gomora, akhirnya turun hujan, belerang dan api. Dihanguskan, diratakan Sodom dan Gomora. Ini sampai di sini cerita
Tapi saya yang tambah bingung Bapak Ibu. Ini maksudnya tanggung jawab apa Tuhan? Ini mengenai tanggung jawab tapi kok saya dibawa terus. Saya tanya sama Tuhan, maksudnya tanggung jawab apa sih Tuhan? Sampai di sini saya juga belum ngerti Bapak Ibu. Apa maksudnya Tuhan yang dikatakan pesannya buat saya secara pribadi? Itu tanggung jawab itu saya belum menemukan jawaban. Dan akhirnya satu lagi saya dibawa mengingat peristiwa di Taman Getsemani. Kalau Bapak Ibu nanti baca bagaimana Yesus di Taman Getsemani. Saya tambah bingung lagi, tadinya saya mau membuka sebenarnya tanggung jawab apa sih yang dimaksud Tuhan. Nah di Taman Getsemani ketika Yesus bersama dengan ketiga muridnya yaitu Petrus dan kedua anak Zebedeus Bapak Ibu. Dia katakan, sedih hatiku, mau mati rasanya. Bayangkan, Yesus merasa sedih. Saya membaca ataupun saya mendengar Yesus berkata sedih dan mau mati rasanya. Itu hanya ada dalam satu peristiwa itu. Mau mati rasanya. Bahkan dia berdoa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin cawan lalu daripadaku, tetapi janganlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Dan Yesus ketika setelah berdoa, dia mendapati Petrus dan kedua anak Zebedeus sudah tidur. Nah singkat cerita, Yesus 3 kali berdoa saat itu. Nah Bapak Ibu, setelah sampai di sini, Tuhan berikan hikmat buat saya. Oh iya, Tuhan itu dikatakan dalam firman Tuhan adalah Allah yang pencemburu. Allah juga dikatakan api yang menghanguskan. Tapi di firman yang lain dikatakan bahwa Allah itu kasih. Saya diberikan hikmat 3 hal ini. Oh iya Tuhan, barulah Tuhan berikan hikmat buat saya. Ternyata kenapa saya dibawa ke peristiwa air bah, saya dibawa ke peristiwa Sodom dan Gomora, dan kemudian saya ditunjukkan ayat firman Tuhan Yohanes 3 ini. Ternyata di saat Tuhan melihat ciptaannya tidak lagi condong hatinya kepada Tuhan, Allah murka. Makanya kenapa Allah tunjukkan bahwa dia adalah Allah yang pencemburu. Karena apa Bapak Ibu? Karena orang-orang pada saat itu tidak lagi menyembah Tuhan. Hatinya tidak lagi dicondongkan kepada Tuhan. Makanya Allah sangat cemburu. Maka dia katakan, aku menyesal menciptakan manusia. Makanya dilenyapkan bersama-sama dengan bumi. Datanglah air bah. Nah setelah ada kehidupan yang baru, ternyata manusia juga tidak lebih baik dari yang awal, kemudian berbuat jahat lagi, bahkan sebegitu rupa dosanya. Makanya Allah yang notabene adalah api yang menghanguskan, dia menghanguskan Sodom dan Gomora. Tetapi karena Allah kasih, dia karuniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sampai di sini akhirnya saya baru tahu, oh ternyata Allah sangat bertanggung jawab terhadap ciptaannya. Aku tidak bisa lagi untuk membumi hanguskan bumi. Aku tidak bisa lagi melenyapkan mereka. Tapi karena aku sudah ciptakan mereka, aku tidak mau umatku binasa. Maka dia karuniakan anak yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Nah sampai di sini saya baru ngeh, ternyata Allah memberikan teladan bagi kita, tanggung jawab yang luar biasa. Karena kita diciptakan oleh Allah, karena Allah tidak mau kita binasa, maka Allah mengutus anaknya supaya menjadi penyelamat kita. Amin Bapak Ibu. Nah sampai di sinilah akhirnya saya baru ngeh Bapak Ibu, oh ternyata itu. Nah tanggung jawab itu ternyata enggak mudah Bapak Ibu, enggak mudah. Tanggung jawab itu enggak mudah. Nah saya
karena profesi saya sekarang jadi tukang bangunan, kemarin saya ada borongan sedikit itu di Panorama, itu bikin teras Bapak Ibu. Nah ketika saya ajukan RAB-nya itu habis 22 juta sekian untuk materialnya. Kemudian yang punya rumah, mohon maaf ini saya cerita dulu, tanya, Pak Pur bisa enggak grade-nya diturunin? Oh bisa, yang 22 juta itu karena apa? Karena atapnya saya pakai Alderon, kemudian rangkanya itu setiap 60 cm dan itu pun model tangkep. Kemudian sebelum atapnya Alderon itu saya kasih GRC yang nantinya akan kita cat. Nah singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya saya buatkan RAB yang baru yang grade-nya turun, yaitu untuk CNP-nya itu yang single, kemudian nggak pakai GRC, kemudian atapnya pakai spandek. Nah, ternyata ketika saya mulai bangun, saya salah Bapak Ibu. Kita kesepakatannya RAB yang spek nomor 2, yang cuma 16 juta, tapi yang saya kerjakan yang spek nomor 1. Saya baru ngeh setelah sudah di tengah jalan Bapak Ibu. Lah, kok akhirnya ya karena saya tanggung jawab ya harus saya selesaikan. Sekarang tinggal ngerak keramik yang separuhnya terasnya itu. Dalam hati saya ya pantesan kok saya enggak ada untungnya di sini, duitnya di sana tinggal sekian kok saya hitung-hitung masih sekian hari lah. Tapi ya sudah, kalau keliru karena itu baik Bapak Ibu ya enggak apa-apa. Makanya saya dalam hati Tuhan terima kasih. Untungnya saya keliru tapi lebih bagus lah. Kalau saya kelirunya lebih jelek, lah kan beda Bapak Ibu. Sepandek itu kan satu meter cuma paling berapa? 40.000 kali. Lah kalau Alderon sudah berapa? Nah, tapi namanya tanggung jawab itu emang berat. Dalam hal apapun. Nah Bapak Ibu yang mohon maaf nih, WL Singer, imam musik, karena beliau-beliau ini punya tanggung jawab untuk mengemban tugas dalam ibadah raya. Emang enggak berat? Berat banget. Mulai dari latihan Bapak Ibu, kemarin sore udah latihan, pulang udah malam, sekalian ikuti doa pengerja, sampai rumah juga belum tentu bisa langsung tidur, kemudian pagi-pagi udah harus siap-siap. Di sini mereka harus memimpin kita untuk merasakan hadirat Tuhan, berat. Semua tanggung jawab berat. Nah, kemudian Tuhan ingatkan, ternyata memang saya agak teledor setahun ini. Saya sebagai kabid rumah tangga juga belum saya jalankan sepenuh hati. Bahkan kemarin saya punya jadwal harusnya Mbak Firman di doa pagi. Ini Itoku Mama David telepon sepertinya nggak aktif ya Ito ya, HP ya. Itu HP setiap malam itu dibawa anak saya Riko setiap malam, jadi saya pagi. Ya jadi hari tanggal 25 itu sorenya kami ke hula-hula kami sampai jam 1 malam, pulang belum tidur, baru tidur sebentar. Anak saya ini kan tidurnya terbalik Bapak Ibu. Jadi ini mungkin sekarang baru tidur ini, jam segini mungkin baru tidur. Nanti bangunnya jam-jam 4 gitu. Nah itu jam 3 malam itu minta buku tulis Bapak Ibu. Ini sudah berminggu-minggu ini hobinya nulis. Cuman masalahnya yang jadi persoalan baru 5 lembar bukunya disobek. Jadi fotokopi di depan Villa Anggrek itu bukunya yang tipis kemarin sudah habis karena saya beli. Jadi kami beli itu pak-pakan Bapak Ibu. Nah, dan permintaannya udah jam 3 malam minta buku tulis yang sampulnya gambarnya film Hollywood. Lah kan susah nyarinya. Dapat bukunya aja udah susah, apalagi harus sampulnya gambar film yang Hollywood. Nah dulu di depan kami ada Alfa yang 24 jam, sekarang nggak ada lagi. Akhirnya saya harus keliling dari Alfa ke Alfa nyari yang masih buka Bapak Ibu. Itu hampir jam 4 kalau nggak salah. Akhirnya ke bawah saya kebelasan tidur, mohon maaf ya itu. Nah sampai sebegitunya. Ya saya bukan excuse, ya memang artinya tanggung jawab saya kurang. Makanya Tuhan ingatkan saya.
makanya Tuhan ingat saya. Nah Bapak Ibu, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana ciri orang yang punya tanggung jawab. Nah ini yang harus kita tahu. Nah di dalam Yohanes 3 tadi dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya dikatakan sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya, garis bawahi yang percaya, kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ciri orang yang punya tanggung jawab yang pertama itu percaya kepada Tuhan. Katakan percaya. Nah artinya apa Bapak Ibu? Orang yang tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, hidupnya pasti nggak akan karu-karuan. Iya atau iya? Kalau saudara hanya mengandalkan saudara punya usaha, saudara punya jabatan di kantor, saudara punya usaha yang nggak akan lama Bapak Ibu, nggak akan lama. Setiap kita, ketika kita tidak percayakan hidup kita kepada Tuhan, hidup kita pasti akan berantakan. Yang suami istri juga pasti akan berantem tiap hari, padahal duitnya banyak, mobil ada, rumah juga nggak ada yang bocor, makanya nggak panggil saya, nggak panggil tukang. Itu aja berantem kalau kita tidak percaya kepada Tuhan. Jadi ciri orang yang punya tanggung jawab itu yang pertama adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang mau hidupnya itu dituntun oleh Tuhan. Orang yang hidupnya itu diserahkan kepada Tuhan. Orang yang hidupnya itu hanya berserah kepada Tuhan. Apa maunya Tuhan dalam hidupnya? Bukan mau saya. Bapak Ibu, siapa sih yang gak mau liburan kalau Natal begini? Apalagi kalau kita punya duit. Benar nggak Bapak Ibu? Pengennya juga liburan, enak. Tapi karena kita orang yang punya tanggung jawab di mata Tuhan, orang yang punya tanggung jawab di hadapan Tuhan, saya harus berikan hidup kita ini kepada Tuhan. Dan saya mau katakan, di tempat ini akan lebih menyenangkan daripada tempat lain. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Saudara tahu nggak? Kalau saudara mau contoh lah, saudara mungkin bisa ke Lembang hari ini. Udah jalannya macet, capek, udah duitnya berkurang. Pulang-pulang emang Bapak Ibu gembira gitu? Kadang-kadang malah berantem di rumah. Apa kata mama? Makanya tadi jangan lewat sana, makanya macet yang baru liburan. Pengennya biar refreshing tapi salah tambah butek pikirannya. Makanya lebih baik cari Tuhan di tempat yang lebih menyenangkan. Walaupun Bapak Ibu mungkin bosan saya khotbah, tapi hadirat Tuhan yang menunjukkan Bapak Ibu. Jangan lihat saya yang hitam, yang nggak ada apa-apanya, jangan lihat saya. Bapak Ibu nanti kalau cuma lihat saya. Rasakan suasana hadirat Tuhan di tempat ini. Ya berkatan amin. Nah, ciri orang yang pertama, ciri orang yang punya tanggung jawab yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Kemudian ciri yang kedua apa Bapak Ibu? Di dalam Matius, mohon maaf, ketika peristiwa di Matius 26, ketika ada di Taman Getsemani Bapak Ibu, dikatakan bahwa setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Nah ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ciri orang yang punya tanggung jawab yang kedua itu adalah berjaga-jaga. Bayangkan kalau ini ada, mohon maaf karena dulu saya kerja di pabrik, bayangkan kalau ada security, misalnya hari libur begini ya, suruh jaga, tapi di dalam pos dia main YouTube Bapak Ibu, main YouTube, wah karena lucu dia ketawa-tawa. Sementara ada pencuri yang sudah buka pintu, pencurinya ikut ketawa Bapak Ibu, security-nya ketawa, dia ikut ketawa. Cuma bedanya security-nya menikmati YouTube, pencurinya ngambil barang-barang di dalam. Bawa nih barang keluar. Lihat security-nya masih ketawa-ketawa lagi. Pencurinya ketawa-ketawa lagi juga. Masuk lagi bawa ngambil lagi. Nah,
Kalau security itu punya tanggung jawab, dia pasti nggak akan main YouTube. Biasalah orang sekarang ini, mohon maaf, saya kalau main ke kontrakan tukang-tukang saya, mohon maaf, waktu itu sempat di kontrakan itu tukang ada 9 orang Bapak Ibu. Sunyi sekali, 9 orang loh, tapi sunyi senyap. Karena di tangannya semua ada handphonenya, ada yang pakai headset, jadi duduknya ada yang di ruang dalam, ada di pojok sana, bahkan ada yang di luar Bapak Ibu. Tapi lucunya ada satu orang namanya Mas Agus, itu nggak punya handphone, memang dia nggak bisa ngerain handphone, jadi cuma diem aja gitu. Jadi kalau saya ke sana, Mas Agus, aku lupa tadi mau tak bawain tambang Mas Agus, lah nggo nopo Pak? Gantung diri wae lah wong sampean ra dijak ngobrol karo kanca-kancamu, saya bilang gitu. Nah, kalau security itu punya tanggung jawab, tentunya dia nggak akan main handphone, nggak bakal lihat YouTube. Dia akan berjaga-jaga ngelihat, ya sekarang apalagi sudah ada CCTV, dia akan kontrol CCTV, dia akan lihat pintu gerbangnya, jangan-jangan ada orang masuk. Jadi kalau orang itu punya tanggung jawab, ciri yang kedua, dia pasti berjaga-jaga. Pun kita Bapak Ibu, kita harus selalu berjaga-jaga. Karena mana tahu waktu kita nggak lama lagi, terutama yang sudah, mohon maaf nih, bukannya kok kita menghakimi, enggak, mohon maaf, yang sudah sepuh, jangan sampai ketika Tuhan panggil kita ada dalam kondisi yang tidak berjaga-jaga. Jadi kalau orang yang berjaga-jaga itulah yang punya tanggung jawab. Berjaga-jaga artinya bukan cuma gambarannya, bukan security nungguin pintu gerbang, bukan itu Bapak Ibu. Kalau ibu-ibu dikasih uang sama suami untuk belanja 1 bulan, bagaimana supaya uang ini cukup sampai suami gajian lagi? Ini kan penting. Nah, ini istri yang punya tanggung jawab, sehingga suaminya juga tidak dibebani lebih lagi. Udah tahu gaji suaminya UMK, tapi pengeluarannya lebih dari UMK. Setiap pulang ke rumah suaminya terus diomelin. Pulang kerja suruh lagi Gojek. Emang gak capek suaminya kerja? Sampai rumah masih harus Gojek lagi. Ya harusnya istri yang mengelola uang suami ini yang diberikan oleh suami. Yang penting suaminya hidup benar sudah cukup buat Bapak Ibu, buat istri-istri. Yang penting punya suami yang takut akan Tuhan itu sudah cukup. Kalau masalah gajinya suami besar atau enggak, sebesar apapun kalau kita mau habisin uang itu juga kurang. Nah, yang penting kita berjaga-jaga. Ini adalah ciri yang kedua. Dan masih di ayat yang sama Bapak Ibu, di sana dikatakan bahwa berjaga-jagalah dan berdoa. Artinya berdoa apa sih maksudnya? Artinya kalau kita berdoa itu kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Itu tanggung jawab kita. Bagaimana kita sebagai anak dengan orang tua, kalau kita nggak membangun hubungan intim, bagaimana kita akan tahu apa yang Bapak kehendaki kepada kita. Amin Bapak Ibu. Bayangkan kalau anak-anak, mohon maaf nih, anak-anak mungkin ya masih sekolah, sama bapaknya ketemunya kalau cuma minta duit, bayangkan. Ini dia ngobrol, sini dulu papa mau tanya, enggak ah. Akrab enggak kira-kira? Kira-kira tahu enggak rencana bapaknya nanti apa? Nah, sama dengan kita. Kalau kita enggak berdoa, kalau kita enggak banyak berdoa, kita enggak akan intim dengan Tuhan. Kita akan mengerti apa maunya Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Maka orang yang punya tanggung jawab adalah orang yang selalu berdoa. Ini adalah ciri yang ketiga. Jadi Bapak Ibu, ternyata ini buat, mohon maaf, karena tadi judulnya ini bukan khotbah, ini kesaksian, yaitu pesan dan makna Natal dari Tuhan buat saya pribadi. Maka ini yang harus saya kerjakan di tahun 2026. Nah, seandainya pun Bapak Ibu enggak setuju, seandainya pun Bapak Ibu nanti enggak mengerjakan apa yang saya kerjakan, ya itu kan juga urusan Bapak Ibu semuanya. Mana tahu Bapak Ibu juga mendapatkan pesan dan makna Natal secara pribadi dari Tuhan untuk dikerjakan di tahun 2026, saya enggak tahu. Jadi ini judulnya tadi bukan khotbah, saya dului bahwa ini kesaksian
kesaksian saya. Cuma saya berharap apa yang saya saksikan ini bisa menjadi berkat buat kita semuanya, menjadi inspirasi buat Bapak Ibu. Jadi ini yang harus saya kerjakan. Ternyata saya dikoreksi oleh Tuhan, karena saya kurang berjaga-jaga, karena saya kurang berdoa. Masa diingatkan oleh Tuhan. Nah, kemudian yang keempat Bapak Ibu, ini yang sangat penting. Di dalam Matius 2 ayat 11, mohon maaf, multimedia bisa tampilkan kah? Matius 2 ayat 11. Ini yang sangat penting Bapak Ibu, yang terakhir. Nah, kita akan baca sama-sama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahannya kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ini cerita orang Majus Bapak Ibu. Garis bawahi bahwa maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah. Jadi orang yang punya tanggung jawab itu akan selalu sujud menyembah Tuhan. Artinya memberikan penyembahan kepada Tuhan. Ya, mari katakan amin. Bapak Ibu, saya mau katakan, Tuhan gak bangga dengan hanya Bapak Ibu Kristen dari kecil. Tuhan juga gak bangga hanya karena Bapak Ibu berhasil dalam bisnis Bapak Ibu. Tuhan juga gak bangga kalau Bapak Ibu hanya punya jabatan di perusahaan Bapak Ibu, mungkin jabatannya tinggi. Enggak. Tapi Tuhan bangga atas penyembahan Bapak Ibu semuanya. Ya, beri katakan amin. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, itulah yang membanggakan hati Tuhan. Jujur Bapak Ibu, saya enggak pandai main musik, saya gitar itu juga cuman bisa-bisa aja Bapak Ibu. Tapi di rumah, kalau saya sudah nyanyi, saya sudah penyembahan, keluar air mata saya, rasanya plong Bapak Ibu. Karena apa? Karena merasa beban saya sudah diangkat oleh Tuhan, walaupun masalah saya masih ada, pergumulan saya masih ada. Jangan pernah berpikir kalau Bapak Ibu nggak punya pergumulan seperti saya misalkan, Bapak Ibu terus bisa ringan beban Bapak Ibu. Enggak. Kalau kita nggak naikkan penyembahan, kalau kita nggak menyembah Tuhan, beban itu terasa berat sekali. Apalagi saat-saat saya mohon maaf menghadapi anak saya kok begini begitu Bapak Ibu. Saya cuma ambil gitar, saya nyanyi. Kadang-kadang Bapak Ibu kalau mohon maaf kalau lewat depan rumah saya kadang-kadang jam 11 saya masih main gitar. Kadang jam 10, saya nggak peduli tetangga dengar apa enggak. Saya cuma katakan sama Tuhan, Tuhan kalau tetangga saya dengar penyembahan saya berarti berkatnya juga buat mereka. Nah Bapak Ibu, tugas kita, orang yang punya tanggung jawab di hadapan Tuhan adalah cirinya orang itu suka menyembah. Suka menyembah. Makanya tadi malam Pak Aki khotbahkan ada pertanyaan dari imam musik katanya. Seberapa sering imam musik itu nyanyi lagu-lagu rohani katanya. Nah Bapak Ibu, kalau mulut ini sudah kita biasakan untuk menyembah, di mana-mana kita akan menyembah Tuhan. Artinya sikap hati kita, sikap hidup kita pada sikap yang menyembah Tuhan. Ya, mari katakan amin. Nah Bapak Ibu, saya berharap bahwa apa yang saya sampaikan, yang saya saksikan ini bisa menjadi rema buat Bapak Ibu semuanya juga. Nah saya berharap bahwa firman yang saya sampaikan ini, kesaksian saya ini menjadi berkat buat bagi Bapak Ibu. Jadi ini bukan khotbah, ini kesaksian saya. Bagaimana Tuhan ingatkan saya supaya saya punya tanggung jawab. Ini yang dikoreksi saya, bukan Bapak Ibu loh ya, yang dikoreksi saya. Nah saya tanya sama Tuhan, gimana Tuhan? Tuhan tunjukkan, kamu harus percaya kepadaku. Dan kamu harus selalu berjaga-jaga, kamu harus selalu berdoa, dan kau harus selalu menyembahku, kata Tuhan. Ini Tuhan mengoreksi saya untuk saya kerjakan di tahun 2026. Saya nggak mengerti pesan apa yang Tuhan berikan buat Bapak Ibu secara pribadi. Dan saya percaya firman memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri. Seperti
Sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku rindu menyembahmu. Katakan sekali lagi seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asal hatiku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asal hatiku rindu menyembahmu. panggil namanya Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan sekali lagi, panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagi